percayakan sepenuhnya pada Pak Askari. Selamat datang di forum ini, di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Pak Askari dan tim bisa menyajikan presentasi yang seolah-olah sesungguhnya pada saat nanti dievaluasi oleh Kementerian Pan-RB. Saya persilakan Pak Askari. Terima kasih Pak Padman. LPMP Sultan. Pasti bisa. Sekali lagi, karena jaringan mungkin kurang kompak. LPMP Sultan. Pasti bisa. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati senior saya Pak Ali Mawani, Pak Harmanto, rekan-rekan tim pendamping lain, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting saat ini. Baik, hari ini kami akan memaparkan implementasi ZIWBK LPMP Sulawesi Tengah. Saya bersama Sekretaris ZIWBK, Ibu Nunun Kalsum MPD, akan memaparkan dengan waktu yang diberikan, insya Allah 15 menit, paling lama, ya kalau dikasih bonus 25 menit, sesuai target yang akan ditetapkan. Baik, hari ini agenda paparan kami adalah profil lembaga, program inovasi, dan capaian pengungkit dengan beberapa sub-tema yang ada. Nah, kita mulai pada slide pertama adalah profil LPMP. Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang OTK, LPMP yang ada di seluruh Indonesia atau UPT yang ada di Kemdikbud berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, bertanggung jawab kepada Dirjen PAUD Dikdasmen dengan tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model, kemitraan penjaminan mutu Dikdasmen di Sulawesi Tengah berdasarkan kebijakan Permendikbud. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi. Pertama itu adalah melakukan pemetaan mutu Dikdasmen, pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar menengah, penjaminan mutu, pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu, pengembangan model, pengembangan pelaksanaan kemitraan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Dikdasmen, dan pelaksanaan urusan administrasi. Dari tugas dan fungsi tersebut dijalankan oleh 3 seksi dan yaitu seksi sistem informasi, pemetaan mutu, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, dan subbagian. Sasaran kinerja yang ada di wilayah kami ada sekitar 3.990 satuan pendidikan dasar dan menengah. Ada 13 dinas pendidikan kabupaten dan kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 6 cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LPMP Sulawesi Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki 2 pejabat struktural, 19 jabatan fungsional, 50 jabatan pelaksana, dan 25 PPNPN. Sasaran kinerja mengacu pada capaian Renstra 2015-2019. Capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020 dengan beberapa indikator. Pertama, presentasi satuan Dikdasmen yang memiliki kinerja sekolah, indeks mutu minimal 75, target 26,5, sementara realisasi hasil realisasinya 27,26, dan capaian Renstra 90,56. Indikator kedua adalah persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja baik dan kinerja terburuk. Target 5, capaian realisasi 4,5, dan akan dicapai dalam Renstra 125. Hal ini adalah kebijakan yang baru dengan masa transisi dengan metode pengukuran hasil AKM dan survei karakter.
Nah, indikator yang ketiga adalah presentasi kabupaten kota yang memiliki Dapodik Dasmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan dengan target 95%. Capaian realisasi 91,94% dalam Renstra 95,55. Indikator yang keempat adalah nilai sakit dengan target 76%, hasil realisasi 80,12. Yang kelima adalah nilai evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKKL tahun 2020 dengan target 81%, capaian realisasi berkisar 97%, dengan sedangkan dalam capaian Renstra 97%. Jadi dapat mencapai sesuai dengan Renstra. Sejak tahun 2018, LPMP Sulawesi Tengah telah mencanangkan pembangunan ZI WBK. Pencanangan tersebut tentu saja diikuti berbagai upaya perubahan untuk mewujudkan birokrasi bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa langkah strategi menjadi fokus kami dalam pembangunan integritas adalah komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai, baik itu ASN maupun PPN-PN tanpa terkecuali, bergotong royong, bekerja dengan sepenuh rasa tanggung jawab dan melayani dengan sepenuh hati, dan serta diwujudkan komitmen tersebut kepada pihak eksternal, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Tengah, serta penyedia pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Wajib kita harus budayakan. Komitmen LPMP Sulawesi Tengah untuk membangun ZIWBK dituangkan dalam Fakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai LPMP Sulawesi Tengah. Dengan komitmen tersebut diikuti dengan tindakan-tindakan nyata, antara lain kampanye tentang komitmen berupa sosialisasi komitmen setiap pembukaan kegiatan, baik dilakukan di kantor maupun di luar LPMP Sulawesi Tengah. Sosialisasi juga dilakukan melalui radio lokal Sulawesi Tengah. Sosialisasi pembangunan ZIWBK di Sulawesi Tengah kepada rekanan, sosialisasi juga melalui media informasi permanen berupa neon box bertema anti korupsi dan tolak gratifikasi pada lokasi yang mudah terlihat, hiasan dinding, web, leaflet, banner tema anti korupsi dan tolak gratifikasi, bahan tayang materi yang biasa kami cantumkan, surat tugas. Nah, ini surat tugas yang memuat tulisan anti korupsi dan tolak gratifikasi. Kemudahan pelayanan. Kemudahan pelayanan ini sebisa mungkin kami menghadirkan dengan sistem pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat dan berfokus pada kepuasan pelanggan yang berstandar serta diakses dengan mudah oleh pelanggan. Nanti kemudahan pelayanan ini nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Nunun Kasum. Nah, program inovasi. Nah, program inovasi ini kondisi COVID-19 dan selaras dalam era transformasi digital saat ini, banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pelayanan. Inovasi ini terus kami kembangkan. Tak lupa pula kami memberikan penghargaan bagi pegawai yang berhasil mengembangkan inovasi tersebut. Monitoring dan evaluasi. Monit ini memang benar-benar sangat penting untuk memantau dan mengukur keterlaksanaan program dan kegiatan sebagai bukti nyata bahwa upaya pembangunan zona integritas yang ada di LPMP Sulawesi Tengah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang terakhir, strategi kami adalah pengelolaan media. Di era saat ini keterbukaan informasi publik
menjadi tuntutan bagi setiap organisasi melalui media cetak, elektronik, seperti radio, website, media sosial lainnya. Kami lakukan berbagai publikasi agar LPMP Sulawesi Tengah dekat di hati para pelanggan dan masyarakat. Untuk slide teknisnya lebih mendetail, kami silakan Ibu Nunun Kasum untuk memaparkan. Baik, terima kasih Bapak Kepala dan mohon izin Bapak Ibu tim pendamping dan tim dari Satker lainnya. Saya lanjutkan paparan tadi, Pak Kepala sudah menyampaikan bagaimana langkah strategis LPMP Sulawesi Tengah membangun ZIWBK yang salah satunya adalah program inovasi yang berlatar belakang komitmen bahwa kami perlu berfokus pada kepuasan pelanggan dan mendekatkan layanan kami kepada pelanggan yang ada di 13 kabupaten kota di seluruh Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis dataran, pegunungan, dan kepulauan. Kami mengembangkan beberapa sistem informasi yang beberapa dari sistem informasi online ini dikembangkan secara gratis atau tanpa perlu memerlukan anggaran sebelumnya. Dan tampak di layar ada 6 tampilan beranda sistem aplikasi informasi yang sudah kami kembangkan, dan semua ini dapat diakses dengan mudah melalui laman lpmpsulteng.kemdikbud.go.id. Dan salah satu lagi program inovasi yaitu kami Kapomil yang nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Kami awali dengan aplikasi SIPRODIK Bapak Ibu. Jadi SIPRODIK ini adalah akronim dari Sistem Informasi Profil Pendidikan. Nah, tampilan SIPRODIK ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada SIPRODIK berisi informasi terkait lokasi sekolah, profil guru, siswa, ada peta mutu yang dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan dari mana saja dan kapan saja tentu saja. Kemudian dilengkapi juga ada monif aplikasi SIPRODIK, ada petunjuk khusus, jadi sehingga pelanggan diberi wewenang kebebasan untuk memberikan sarannya bagi pengembangan aplikasi ini. Kami lanjut lagi Bapak Ibu di aplikasi inovasi yang kedua yaitu SIPintas. Tampilan SIPintas seperti ini. Ya. Jika yang umum kita kenal adalah yang lazim kita kenal adalah Agoda atau Traveloka, maka kami juga mengembangkan aplikasi seperti itu Bapak Ibu. SIPintas ini adalah akronim dari Sistem Informasi Peminjaman Fasilitas. Nah, di dalam aplikasi ini berisi gambar-gambar ya fasilitas yang ada di LPMP Sulawesi Tengah, lengkap dengan tarifnya sehingga pengunjung dapat dengan mudah melakukan pemesanan melalui aplikasi ini kapan saja selama 24 jam. Langsung terlayani, pengunjung juga dapat melakukan pembayaran secara non tunai dan juga dapat mengunduh bukti pembayaran yang dibutuhkan. Dan dengan penggunaan aplikasi ini tentu saja akan memudahkan pelaporan PNBP menjadi lebih akuntabel dan menghindari risiko adanya one prestasi dari pelanggan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk inovasi yang ketiga yang sudah kami kembangkan adalah SIMANDI, ya akronim dari Sistem Informasi Manajemen Diklat. Sistem informasi ini kami kembangkan sebagai untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Jadi fitur dalam SIMANDI ini adalah form registrasi bagi peserta, termasuk juga mengunggah surat tugasnya di sini, mengisi daftar hadir, kemudian mengisi instrumen penilaian narasumber dan kepuasan pelanggan. Peserta juga dapat mengunduh materi kegiatan di sini, dan tentu saja melalui aplikasi ini juga dapat memudahkan panitia dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi kepanitiaan. Inovasi selanjutnya yaitu SIPemudik. Ya, SIPemudik ini adalah akronim dari Sistem Informasi Aplikasi Supervisi Mutu Pendidikan. Ya, user dari aplikasi ini adalah pengawas sekolah. Jadi SIPemudik ini adalah aplikasi untuk mendukung fungsi supervisi mutu pendidikan di LPMP Sulawesi Tengah. Jadi ini membantu pengawas dalam melakukan supervisi sekolah. Jadi tampilan pada aplikasi ini adalah form login dari pengawas sekolah. Kemudian setelah login, pengawas dapat memilih data sekolah,
sekolah binaan yang akan disupervisi, kemudian dapat memilih standar dan indikator terkait yang mau disupervisi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah juga diberikan beberapa alternatif solusi yang mungkin bisa pengawas berikan pada saat supervisi. Kemudian pengawas juga tentu dapat memantau sekolah binaan mana saja yang sudah menindaklanjuti hasil supervisinya. Inovasi berikutnya Bapak Ibu, ini adalah untuk keperluan internal LPMP Sulawesi Tengah, yaitu SININJA, akronim dari Sistem Informasi Penilaian Kinerja untuk PPNPN. Nah, jika kita sebagai PNS dapat melakukan log harian di ISKP, maka PPNPN juga diberi kesempatan membuat log hariannya melalui aplikasi ini. Setiap PPNPN mengisi log harian, kemudian ada fitur penilaian dari tenaga supervisor yang sudah ditunjuk di bagian urusan kerumah tanggaan. Selain dinilai oleh staf kerumah tanggaan, tenaga PPNPN juga diberi kesempatan untuk melakukan penilaian sesama. Dan aplikasi ini juga menyediakan laporan per bulanan, semester, dan per tahunan yang tentu saja nanti akan menjadi dasar bagi pemberian reward dan punishment bagi tenaga PPNPN. Inovasi berikutnya Bapak Ibu adalah aplikasi Siap Senyum. Nah, di masa pandemi COVID saat ini kami menyadari komunikasi tetap penting walaupun kita tidak dapat bertemu muka secara langsung, namun lembaga memfasilitasi setiap pegawai melakukan apel secara daring dan memberikan kemudahan dengan mengembangkan suatu aplikasi yang diberi nama Siap Senyum, akronim dari Sistem Informasi Apel Senin dan Jumat. Pada aplikasi ini berisi fitur link untuk join Zoom, mengisi daftar hadir setelah dan notula rapat. Dan ini tentu saja juga dapat memudahkan petugas memantau siapa saja yang sudah hadir apel dan juga bisa melihat kembali pembahasan pada apel yang sudah dilakukan. Aplikasi, ya, selanjutnya Bapak Ibu, ada program kami Kakomiu yang selalu digalakkan oleh LPMP Sulawesi Tengah. Mengapa kami anggap ini inovasi? Karena ini adalah penting untuk menyalurkan tata nilai terlibat aktif dan tanpa pamrih oleh pegawai LPMP Sulawesi Tengah. Jadi kami Kakomiu ini adalah program sosial kemasyarakatan. Ya, kami beri nama kami Kakomiu merupakan bahasa daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah yang bermakna kami ada untuk Anda. Jadi tim kami Kakomiu ini secara aktif menggalang dana dari pegawai internal maupun pihak eksternal untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Contohnya pada masa pandemi ini kami aktif membagikan bantuan kepada pedagang-pedagang kecil yang terdampak PPKM selama masa pandemi. Kemudian kami juga memberikan bantuan berupa makanan sehat, buah-buahan kepada tim medis yang pernah menggunakan rumah sakit darurat dan juga kepada rekan-rekan penyintas COVID-19. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 bahwa pembangunan ZIWBK itu difokuskan pada 6 komponen pengungkit. Nah, sejak menandatangani komitmen, kami terus berupaya melakukan pencapaian 6 komponen pengungkit ini secara berkelanjutan dan tentu saja dilengkapi dengan berbagai bukti pendukungnya. Berikut capaian untuk komponen manajemen perubahan Bapak Ibu. Saat ini alhamdulillah telah ada data yang menunjukkan bahwa pegawai sudah disiplin mengikuti apel 95%, dibantu dengan adanya aplikasi tadi Siap Senyum, kemudian pegawai juga diberikan reward dan punishment atas kedisiplinan apel ini, dan juga terpantau setiap minggu bahwa pegawai setiap 95% pegawai sudah aktif mengisi log harian yang sebelumnya hanya berkisar 50%. Kemudian Bapak Ibu, menjadi kesadaran setiap pegawai LPMP Sulawesi Tengah untuk terus memelihara keimanan dan meningkatkan ketakwaan yang tentu saja berpengaruh pada kualitas hidup dan kinerja, sehingga ketika sebelumnya kegiatan keagamaan terbatas hanya pada hari besar keagamaan, namun saat ini kegiatan keagamaan sudah secara rutin dilakukan setiap bulan, baik pegawai muslim maupun Nasrani melalui daring ataupun luring.
Kemudian tadi juga sudah disebutkan program kami Kapomiu, dan juga saat ini alhamdulillah seluruh pegawai telah terlibat dalam pembangunan ZEP WBK sesuai tugas, fungsi, dan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu di komponen tata laksana, penataan tata laksana. Saat ini ada 49 pos yang sudah mengacu pada peta proses bisnis, dan itu dilakukan monet setiap bulan. Jadi terpantau implementasi pos itu setiap bulannya oleh tiap satu unit kerja. Kemudian ada berbagai aplikasi internal yang sudah kami sebutkan sebelumnya sebagai penunjang administrasi perkantoran. Jika sebelumnya hanya berharap pada aplikasi pusat, kami sudah bisa juga mengembangkan aplikasi yang membantu kami dalam administrasi. Kemudian dalam hal keterbukaan informasi publik, saat ini kami sudah melakukan updating konten web secara berkala dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang lebih variatif, dan media sosial yang kami kelola juga tidak saja hanya sebatas menyampaikan informasi, tapi juga dapat melakukan pelayanan kepada pelanggan. Di situ bisa admin selalu intens untuk melihat respon atau keluhan pelanggan melalui medsos kami. Dan data pengunjung medsos saat ini untuk laman per 18 Agustus ada 624 ribu sekian visitor. Kemudian FB, jangkauan FB ini yang cukup banyak, sejumlah 4.083 orang. Kemudian IG dengan follower 658 dan YouTube dengan subscriber 435. Selanjutnya untuk penataan sistem manajemen SDM, Bapak Ibu, semangat perubahan yang kami laksanakan sudah menghasilkan upaya perubahan bahwa penerimaan PPNTN itu harus melalui seleksi terbuka. Jadi tenaga PPNTN yang kami terima itu sudah sesuai dengan perencanaan berdasarkan kebutuhan lembaga. Kemudian pola mutasi pegawai yang dulu hanya kepada pegawai yang bermasalah, tapi sekarang sudah ada pola yang ditetapkan dan selalu dilakukan mutasi sesuai pola tersebut dan juga kebutuhan lembaga. Pengembangan SDM pun yang dulunya belum berbasis jabatan, sekarang pengembangan sudah ada analisisnya per individual dan selalu dilakukan monet terhadap program pengembangan itu setiap bulan. Demikian juga dengan kehadiran PTNPN yang kita sebelumnya tidak dapat dipantau, maka sekarang PTNPN terpantau secara berkala dan juga kinerja seperti yang tadi disampaikan di aplikasi Sininja, penilaian kinerja pegawai juga lebih objektif. Demikian. Kemudian untuk area 4 penataan akuntabilitas. Tadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan nilai sakit kami tahun 2020 ini mencapai nilai A 80,12, memuaskan, naik dari tahun sebelumnya yang nilai BB. Kemudian Renstra 2020 juga sudah mengacu pada Renstra unit utama. Laporan juga sudah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai indikator kinerja, evaluasi kinerja yang dulu yang sebelumnya dilakukan per semester, sekarang sudah dilakukan setiap bulan, dan pimpinan selalu terlibat aktif sejak dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja lembaga. Selanjutnya Bapak Ibu di komponen penguatan pengawasan. Tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan juga berbagai hal sosialisasi yang sudah kami lakukan, tidak hanya internal tapi secara intens juga kepada pihak eksternal melalui berbagai media. Dan dampaknya Bapak Ibu, pelaporan gratifikasi jika di tahun 2019 ada 12 pelaporan, di tahun 2020 tercatat tidak ada pelaporan gratifikasi, dan 2021 hingga saat ini ada 1 pelaporan yang setelah kami tindak lanjuti Bapak Ibu, pelaporan tersebut berasal dari tenaga PPNPN. Jadi kesimpulan kami bahwa komitmen integritas pegawai LPMK Sulawesi Tengah sudah sangat kuat untuk menolak gratifikasi. Kemudian pelaporan online 1 pintu, Bapak Ibu, kami juga sudah mengembangkan suatu portal SPI, khusus portal SPI LPMK Sulawesi Tengah. Jadi pelapor bisa melakukan pelaporan melalui sini yang juga terintegrasi kepada Itjen, ya, seperti scan lapor dan juga pelaporan WBS. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika sebelumnya
masih terjadi praktek markup deal oleh pegawai LPMP Sulawesi Tengah, maka saat ini bisa dipastikan insya Allah bahwa pertanggungjawaban keuangan sudah secara real cost karena terlihat dari integritas pegawai LPMP Sulawesi Tengah melalui sosialisasi dan internalisasi yang selalu kami lakukan secara berulang. Komponen yang terakhir Bapak Ibu yaitu peningkatan kualitas layanan publik. Capaian yang sudah kami dapatkan hingga saat ini bahwa sarana pelayanan sudah representatif Bapak Ibu. Kami sudah menyiapkan tempat parkir khusus untuk difabel, kemudian di ruang WLT sudah ada juga tempat bermain anak dan ruang laktasi. Pelayanan juga sudah lebih variatif melalui daring dan luring, baik secara asinkronis maupun sinkronis melalui Zoom ataupun live FB. Kemudian waktu layanan yang dulu terbatas hanya pada saat jam kerja, sekarang kami sudah bisa melakukan layanan setiap saat dengan bantuan sistem informasi dan juga media sosial lembaga. Kemudian semua pegawai, semua petugas juga telah mengikuti pelatihan pelayanan prima sehingga berdampak pada hasil survei kepuasan pelanggan berkisar 99% puas atas layanan kami dan 1% tidak puas yang sudah kami tindak lanjuti tentu saja. Dan aktif mendekatkan layanan setiap saat melalui itu tadi aplikasi daring secara asinkronis maupun sinkronis. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kepala LPMP Sulawesi Tengah. Baik, makasih Pak Askari telah menyampaikan bersama tim paparannya untuk meraih ZWBK. Kita melihat paparannya dengan warna-warni yang bagus, menarik, cerah. Walaupun demikian kita coba untuk meminta respon, tanggapan, saran dari teman-teman pendamping. Ini kita awali dengan yang junior-junior dulu. Mas Arwan, apakah siap memberikan masukan? Oke, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Silakan Mas Arwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar nanti kalau junior ini ada masukannya masih ada kurang-kurangnya, nanti bisa diperbaiki Bapak senior-senior Bapak. Oke. Seperti yang saya sampaikan di Kepulauan Riau, ini dari paparan ini kan timnya 2 presenter ya. Yang pertama saya juga apresiasi sangat luar biasa apa yang diupayakan oleh tim RPI dari Sulawesi Tengah ya. Paparannya, presentasinya warna-warni, colorful, juga dari introduction dari Pak Askari tadi juga sangat bagus ya. Bagus, dimulai dengan yel mungkin sedikit perlu kita mantapkan kembali Pak Askari untuk yel-yelnya di ruang Zoom-nya. Itu yang pertama dari saya. Kemudian dari awalan mungkin akhiran juga Pak Askari, mungkin nanti endingnya juga di presentasi dibaguskan gitu Pak. Setelah dari Bu Nunun tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari urutan ini hanya 2 presenter itu tadi, tapi dari sisi topik kan introduction, kemudian inovasi dan proses pembangunan 6 pengukit. Ini saya usulkan tadi sama dengan yang di Rio, mungkin untuk porsinya Pak Askari itu ada 3 menit, jadi 2 menit di introduction, kemudian di menit-menit terakhir 1 menit, kemudian di inovasi itu Bu Nunun tadi bisa 7 menit, kemudian di masing-masing pengungkit itu 5 menit. Untuk sisi konten saya rasa sudah mencakupi Pak, itu memang hanya sedikit waktunya hanya 24 menit tadi untuk presentasi. Memang untuk detailnya ada di tanya jawab, nanti mana yang dari sisi penilai dari Menpan itu yang ketertarikan dari sisi mana untuk menanyakan. Untuk dari saya
Dari saya itu dulu Bapak Hermanto. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, Sekdijen. Ya, baik. Terima kasih untuk tim LPMP Palu, Pak Askari dan tim. Saya ada beberapa masukan. Yang pertama tadi inovasi branding namanya menurut saya bagus, sangat menarik. 6 inovasi itu branding namanya bagus-bagus, si Mandi, si Pemudik, si menarik. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana tim RBI Pak Askari menyampaikan, mempublikasi inovasi maupun program yang ada di LPMP Palu. Tadi mungkin Bapak, saya belum mendengar, belum menyampaikan informasi terkait hal tersebut. Kemudian berapa persen stakeholder yang memanfaatkan inovasi yang ada di LPMP Palu ya. Kemudian yang ketiga, ini karena sudah ketiga kalinya, sebenarnya perlu memasukkan rekomendasi dari catatan rekomendasi dari Kemenpan yang sebelumnya, yang mungkin sampaikan juga di slide ini. Itu saja Pak Hermanto. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Wiwi. Bagus sekali masukannya. Ini sudah yang ketiga kali ya Pak Askari ya? Iya, sudah ketiga kalinya Pak. Ketiga kalinya, oke. Baik, Mbak Emil, silakan Mbak Emil. Baik. Nanti setelah Mbak Emil baru Pak Ali dan saya terakhir. Baik. Silakan Mbak Emil. Baik Pak, terima kasih Pak Hermanto. Pak Askari, mudah-mudahan teman-teman di Sultan semua sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin catatan saya sedikit Pak Askari. Di paparan mungkin juga perlu dimunculkan Pak, karena ini sudah kali ketiga, mungkin ada rekomendasi dari Menpan yang sudah ditindaklanjuti bisa dimunculkan di paparan Pak. Misalnya kemarin rekomendasi penyebab kegagalannya apa, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh tim LPMP Sulteng menindaklanjuti itu bisa dimunculkan di paparan. Berikutnya mungkin paparannya sudah luar biasa Pak. Jika mungkin bisa ditambahkan misalnya langsung membuat dalam satu slide inovasi kemudian perubahan yang dilakukan yang kaitannya langsung dengan pencapaian kinerja, peningkatan capaian kinerja di LPMP Sulteng. Misalnya kan tadi sudah ada beberapa inovasi yang namanya juga sudah sangat menarik, saya setuju apa yang disampaikan Bu Wiwi. Kemudian inovasi itu dampaknya pada akselerasi peningkatan capaian kinerja itu apa gitu Pak. Mungkin bisa lebih mengerucut juga ke situ. Walaupun sudah ada, cuman mencari kaitannya itu harus mengikuti banyak slide dulu gitu. Mungkin bisa disederhanakan seperti itu. Kemudian untuk yang area perubahan yang ada di LPMP Sulteng, jika ada data kuantitatif yang bisa menguatkan, mungkin bisa dimunculkan, Pak. Misal dengan adanya program-program di manajemen perubahan tadi kan sudah dimunculkan, misalnya kehadiran, seperti apa tingkat kehadiran sebelum sesudahnya dalam bentuk angka, itu lebih meyakinkan dan mudah menjual mungkin. Itu sekedar masukan. Itu saja mungkin dari saya, Pak Hermanto, Pak Askari, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Emil. Saya persilakan Pak Ali, sesepuh kita. Monggo silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har. Appreciate kepada tim Sulawesi Tengah, Pak Askari, tetap semangat dan terus maju. Nah, ini tadi beberapa hal yang digarisbawahi teman-teman sudah kelihatan.
jadi rekomendasi yang perlu mendapat perhatian khusus, sehingga sekarang seakan-akan sudah nggak ada rekomendasi yang tidak dilanjuti, itu perlu dijelaskan secara khusus. Yang kedua tentang tadi target kinerja, Bapak akan menuntaskan SNP tadi kayak apa, sehingga tahun berapa, walaupun sekarang relatif semua cenderung turun, kecuali tadi Kepulauan Riau masih naik, walaupun naiknya di SD saja. Terobosan apa yang akan dilaksanakan oleh Sulawesi Tengah, dan ini menjadikan hal-hal yang perlu kita utamakan. Yang kedua adalah Pak Askari, ini perlu ditonjolkan hal-hal yang ada di Sulawesi Tengah yang tidak dilaksanakan oleh LPMP lain. Artinya unggulannya dari Sulawesi Tengah itu apa? Ini kalau yang monoton semua sama, tapi yang menjadikan utamanya di sana untuk menjadi terobosan ini kayak apa? Terutama di daerah-daerah Sulawesi Tengah kan ada terdepan, terisolir, masih ada. Ini kayak apa cara menanganinya? Ini yang perlu Bapak tonjolkan, sehingga karena berbeda dengan di tempat yang lain. Yang selanjutnya adalah gambaran video sama testimoni. Nanti itu perlu dibuat karena akan dipaparkan sebelumnya, karena kalau dipaparkan di dalam itu seperti saran Pak Har sebelum-sebelumnya ke LPMP yang lain, itu akan mengurangi waktu yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu pandai-pandai mengatur waktu ini dengan baik supaya arah dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Yang perlu diamankan lagi, tadi Bapak sudah memberikan gambaran tentang peningkatan integritas pegawai, dinas jabatan sama dinas organisasi. Namun sisi lain bagaimana mengamankan pelanggan stakeholder di luar, tidak hanya memberi penilaian yang baik saja, tapi sangat baik bagaimana caranya supaya nanti ini tidak menjadi kendala pada waktu penilaian akhir nanti. Bagaimana yang Ibu memaparkan yang kedua, itu tidak berkesan tergesa-gesa, oleh karena itu pilihan katanya masih harus dibuat, sehingga yang penting-penting saja yang mendapatkan tekanan-tekanan agar itu tidak berkesan lari-lari kan, lari-lari mengejar waktu untuk itu dianukan. Demikian Pak, saya tidak banyak yang saya garis bawahi. Pak perlu mendapatkan perhatian. Sekian. Terima kasih Pak Har. Terima kasih kembali Pak Ali telah memberikan masukannya. Apakah masih ada yang lain? Saya kira sudah cukup ya Pak Ali. Tadi paparan kita ini LPMP Sulteng ini cukup menarik ya. Cukup menarik. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh teman-teman sebelumnya termasuk Pak Ali. Memang manajemen waktu itu yang paling sulit ya. Karena di satu sisi kita ingin memaparkan apa yang ada, apa yang kita miliki kita paparkan semua begitu ya. Nah, oleh karenanya poinnya adalah dibagi nanti pada saat paparan pada hal-hal yang penting saja sekali lagi yang kita paparkan. Kemudian di awal kita tayangkan video-video yang merangkum semua kegiatan, video profil misalnya dari LPMP Sulteng yang perlu dipaparkan di para evaluator, karena evaluator itu ingin lihat juga profilnya seperti apa sih LPMP Sulteng gitu. Kemudian yang kedua yang
garis bawahi Pak Ali tadi dan teman-teman lain bahwa ini sudah ketiga kali, berarti ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, yang kedua ini rekomendasinya bunyinya seperti apa? Beda halnya dengan teman-teman satker lain yang memang mulai dari nol, mulai dari pertama kali, itu tanpa rekomendasi gitu ya. Nah, yang ini jelas sudah pernah dinilai, pernah dievaluasi, seperti apa rekomendasinya dan bagaimana progresnya, apakah sudah dipenuhi atau belum gitu. Itu sangat penting bagi evaluator untuk jangan sampai evaluator itu menggali dari awal lagi gitu ya. Nanti terus nggak berubah-ubah ya. Jadi kita mulai dari rekomendasi gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari sekian banyak paparan itu nanti pastikan mana-mana yang menjadi data dukung, mana-mana yang dijadikan testimoni gitu. Nah, data dukung dan testimoni itu terpisah dari paparan utama gitu. Nah, nanti pada saat tanya jawab baru kita sampaikan. Soal substansinya dari inovasi pemenuhan TUSI saya sudah melihat begitu bagus ya, begitu bagus, tinggal nanti pengemasannya aja. Dan yang paling penting keempat adalah diulang-ulang ya, diulang-ulang, di review, kemudian dipresentasikan, ya semacam simulasi begitu. Seperti yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa LPMP Jateng untuk meraih WBBM saja itu berulang kali melatih diri untuk presentasi, berulang kali untuk direview bahan tayangnya, berulang kali datanya itu dilengkapi. Oh, ini kurang data nih, carikan datanya. Ini membutuhkan data apa? Carikan datanya. Jadi kompak menjadi satu folder yang nantinya begitu mudah untuk ditampilkan pada saat ditanyakan gitu. Ini sangat membantu kita. Saya melihat Pak Askari tadi sudah sangat bagus membagi tugas gitu ya, berbagi tugas dengan timnya untuk memaparkan. Biasanya pimpinan itu memaparkan seluruhnya, tetapi ini sudah dibagi sejak awal, bagus sekali. Dan demikian pula nanti pada saat tanya jawab, silakan yang benar-benar teman-teman yang mengelola teknis, yang melayani teknis itu yang bisa menjawab dengan lebih detail. Biasanya seperti itu gitu. Itu yang komen yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya presentasinya bagus dan nanti sekali lagi disempurnakan pada saat kita mau menuju presentasi yang sebenarnya, yaitu di hadapan para evaluator. Dari saya seperti itu Pak Ali. Siapa tahu Pak Ali masih mau menambahkan untuk menyempurnakan lagi gitu. Misalnya kalau sudah tidak ada, tidak masalah. Bagaimana Pak Ali? Apakah masih mau menambahkan? Masih mute Pak Ali? Masih ingin membantu Bapak sampai nanti pada waktu ujian di depan tim evaluator. Oleh karena itu saran-saran ini nanti diperbaiki, setelah itu dikirim lagi kepada kita sehingga kita tahu hasil akhir yang akan dipaparkan oleh Pak Askari. Terima kasih. Baik Pak Ali, makasih. Demikian Bapak Ibu, Pak Kepala LPMP Sulawesi Tengah, rekan-rekan pendamping, semuanya telah memberikan kontribusi untuk penyempurnaan paparan maupun penampilan yang nantinya akan disampaikan pada saat evaluasi oleh Menpan RB. Terima kasih atas paparannya. Saya melihat tinggal satu langkah lagi menuju WBK, dipertahankan dan dikemas ulang supaya lebih memukau lagi. Gitu, data-data dikumpulkan, kemudian tayangan-tayangan video dipastikan bahwa tayangan itu menunjang, memberi nilai tambah bagi LPMP Sulawesi Tengah. Tuh.
Kami berharap dari tim pendamping LPMP Sulawesi Tengah bisa meraih ZIWBK pada saatnya nanti. Saya tutup, terima kasih kepada seluruhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Askari, Terima kasih, Pak pesan Pak Ali tadi kalau sudah disempurnakan kami dikirim lagi supaya bisa memberikan komen kembali, semakin banyak komen semakin sempurna. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Boleh kami konfirmasi, klarifikasi Bapak? Boleh, silakan. Ya, sebenarnya ini adalah kali kedua penilaian kami, Bapak. Memang kami sudah rencanakan sejak tahun 2018. Kemudian karena gempa kami baru dinilai pada tahun 2019 dan itu belum masuk. Kemudian di tahun 2020 tidak dicalonkan. Jadi ini adalah kali kedua kami dicalonkan menjadi Satker ZIWBK. Iya, baik. Oh iya. Baik. Ya, walaupun demikian ada rekomendasi kan ya, ada ya. Oke, itu kemajuannya seperti apa dipaparkan nanti, di-insert ya, gitu. Supaya evaluator yakin bahwa kita menindaklanjutinya gitu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi kesempatan. Ya. Kapan ke Palu lagi Pak Ali? Insya Allah. Insya Allah ini masih COVID ini, sudah kangen. Iya Pak. Pak Armanto juga jalan-jalan ke Palu Pak. Iya, saya janji terus nih mau ke Palu nggak jadi nih. Iya Pak. Pak Ali ke Kepri, Pak Ali. Oh iya. Kalau Pak Armanto udah ke Kepri. Oh gitu, betul. Nah, tapi nanti kemari minum kopi Skana. Wah, sip. Masa kita nanti kan ke sana. Wah. Pak Ali kalau ke Kepri ajak saya Pak Ali. Iya. Sip. Ini Mbak siapa Wiwi dengar nih sekretariat ini. Oke. Baik Bapak Ibu semua, kita beralih ke kegiatan lain. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih. Mohon izin live.